Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Hai guys, setelah di konten kemarin gue membahas tutorial membuat es batu pakai air sungai, sekarang ada nih yang baru. Bikin usaha air isi ulang pakai air sungai cuy. Di luar nalar dan potongan tapera. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari seorang pemain azab baru, yaitu bapak ini. Para begundal azab udah kagak reinkarnasi kayaknya ya, sampai nyari pemain baru. Ia panggil aja bapak ini Heru, dimana saat lagi mikirin kenapa penjualan air isi ulangnya sepi seperti notif di WA gua, datanglah anaknya yang memberitahu. Karena rupanya telah ngespon saingan bernama Asep yang juga ikutan jual air isi ulang, cuman ini lebih premium sebab bisa diantar jemput meski beda provinsi dan galaksi. Alhasil Heru pun langsung masuk ke Battleland of Dawn untuk memulai perang dengan mengkomeng acak-adulkan tempat usaha Asep. Buset dah, logo aku hanya di plester. Orang juga tahu itu Aqua bang. Dimana Heru bisa-bisanya menyuruh Asep untuk menutup tokonya sebelum terjadi baku hantam level 2 dengan mengsumonkan Dajjal ke muka bumi. Namun untungnya pasukan bapak-bapak kampung datang ke sana untuk menyegel amarah Heru hingga tak sengaja menyenggol dong. Hingga si bapak lecet di bagian siku dan harus surrender dari sana dikarenakan garansi perbaiki alat sendi sudah habis. Nah, di rumah si Heru pun menceritakan keluh kesahnya ke sang istri yang kini memiliki pesaing dan pesaingnya lebih inovatif ketimbang si Heru. Makanya si Heru menyuruhnya menutup toko kalau perlu buka di kampung lain. Udah kayak provider aja. Baru ada Starlink pada ketar-ketir terus pada koar-koar. Makanya internet dikencengin blok. Mendengar itu tentunya sang istri menjawab seperti kata-kata Bapak Luhut yang terhormat. Salah siapa nggak mau inovatif? Yang membuat Heru auto makin marah-marah dan berkata seperti ini. Karena merasa curhat dengan batok casanya udah kagak guna, seperti kita para masyarakat yang mengeluhkan tapera tapi masih tetap akan dijalankan, cuaks. Kini Heru pun sedikit healing ke sebuah sungai berniat mencuci mata dengan hunting para mama yang cebokan sabis Tapi gendengnya ia malah mendapatkan sebuah ide gimana cara jualan untung agar tak jadi buntung setelah melihat air sungai yang biasa dipakai para warga untuk membilas tangannya dari cipratan yang mencret. Nambah gendengnya, air sungai udah tercampur segala varian dibaukin anjing. Namun bagi Heru semakin mantap baunya, jiwa-jiwa kebegunalannya semakin bergejolak dengan cita-cita menyulap air sungai menjadi air bersih. Ngipi, warga kita aja jadiin sungai sebagai TPS. Nah, malam harinya Heru pun langsung beroperasi dengan menggayung air sungai meski baunya mematikan, apalagi para warga di sana pada sedang mengkonsumsi seblak ceker doer Bu Judes. Dimana selesai menggayung, air tersebut dibawa ke tokonya untuk disuling karena bagi Heru air sungai adalah air yang berasal dari pegunungan dan pastinya masih bisa diminum meski bisa menyebabkan kematian. Ya emang sih asalnya dari pegunungan, tapi kan udah sampai ke hilir. Udah kecampur dengan berbagai macam varian urin dan cuy. Awalnya anaknya bernama Dharma pun takut. Tapi setelah diiming-imingi motor Aerox yang full akan modifikasi, ia pun auto terhasut dan langsung menjadi asisten bapaknya dalam menciptakan air sungai tanpa bau. Bau nggak? Iya juga ya, kenapa gue nggak kepikiran bikin usaha gini aja ya? Kemudian besoknya para warga pun sudah berkumpul untuk mendapatkan diskon, dimana kini air isi ulang Heru harganya cuma 4.000 yang membuat para warga auto berbondong-bondong mengcheck outnya. Intinya, lu usaha apapun di sini laris manis cuy, tinggal pemikiran lu aja yang harus inovatif. Contohnya ya Heru, air sungai isi ulang. Di sisi lain pesaing Heru pun terbagongkan kenapa kini usahanya tiba-tiba sepi sampai mengira para warga sudah pada menjelma menjadi avatar pengendali air, makanya udah kagak pernah haus lagi. Alhasil mereka pun hanya bisa bersyukur dan bersyukur karena bagi Asep jika rezeki kurang gacor maka ibadah dan sedekah kitalah yang masih kurang. Asik. Ini buat yang suka ngeluh ini itu tapi kagak pernah ibadah mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, saat malam harinya Heru pun beraksi kembali dan berhasil dilihat oleh istrinya pergi malam-malam karena saat lagi melakukan ritual penggayungan air sungai ke dalam drum, datanglah istrinya yang begitu mengastagfirullahkan melihat suaminya yang sedang GB dosa dan mengajarkan anaknya tutorial agar masuk neraka jalur privilege bapaknya.
Tapi si mak yang tak memiliki damage dalam melawan dua manusia berbatang ini, ia pun harus kembali ditransfer pulang oleh Heru, sementara anaknya masih menggayung demi bisa mendapatkan Aerox full modifikasi. Demi Aerox gue rela masuk neraka cuy. Keesokan harinya baru aja mengkonsumsi air sungai. Konsumsi air sungai? Para warga pun pada kesakitan, contohnya calon member PUBG Mobile ini yang saat dibawa ke rumah sakit. Anak ibu sudah meninggal. Bapaknya lah penjual racun aja susah-susah bikin racun. Ini tinggal ngoplos air sungai sekali minum auto wasted. Kalau itu saat dimakamkan, orang tua korban pun bilang kalau anaknya wasted akibat keracunan air minum yang berisi zat-zat mencret manusia di dalamnya. Alhasil mengetahui itu, para warga langsung cus ke toko Bapak Heru, tapi tanpa teriak-teriak seperti tua pasar malam ketika anaknya hilang, melainkan secara kalem santuy. Namun si Heru tentunya menolak bersalah dengan beralasan seperti ini. Air isi ulang saya ini saya ambil dari pegunungan langsung. Sejak kapan air isi ulang kita sendiri yang ngambil ke pegunungan anjing? Di sana para warga pun mencoba mengetes air isi ulang Heru dan Asep karena siapa yang isi bakteri dia harus dibaku hantam sampai meninggal, seperti kasus bos rental yang niat ngambil rentalan mobil malah disangka maling sampai dikeroyok dan berujung meninggal. Gila kali sih itu para warga. Emang bener-bener SDM deep web cuy. Merendah sampai ke inti bumi. Kemudian saat malam tiba, mulailah sampel kedua air isi ulang itu diberikan ke kepala desa untuk diteliti besok pagi. Namun gebleknya dan gendengnya saat mereka semua bubar, dengan mudahnya Heru masuk ke kantor kepala desa tanpa perlu mencari tutorial jadi maling lebih dulu. Ini kantor apa Anda? Kagak digembok. Dan secara perlahan menukar sampel tersebut agar besok saat dibawa ke laboratorium, sampel minuman Asep lah yang memiliki tingkat mematikan karena dioplos menggunakan urin dan bekas para warga. Nah, saat hari udah berganti skin, mulailah pengumuman siapa yang harus menerima baku gedik sampai mengwastetkan, dimana saat Pak Kades mengatakan air Asep dalang dibalik kematian si bocil PUBG Mobile, para warga jadi terbagongkan. Terlebih lagi kemarahan mereka semakin dibuat menjadi premium ketika cangkem Heru memanas-manasi mereka seperti menyala bangku. Adalah air sungai yang kotor, butek dan bau. Jangan lupa yang ada warga dan juga boba kambing cuy. Alhasil mereka pun auto datang ke kios Asep untuk open war, sampai si Asep menjelaskan kalau airnya bersumber dari air pegunungan, pam dan kadang-kadang air keran. Lah apa bedanya? Sehingga mendengar itu para warga makin menyala bangku dan langsung mengkomeng acak-adulkan kios Asep. Bahkan selesai mengamuk, para warga meng-giveaway-kan Asep ke kantor polisi untuk staycation beberapa tahun di sana. Mayan lah Asep. Staycation kagak perlu bayar, cuman minusnya interior ruangan kosong. Ketika di penjara, Heru pun ngaku kalau dia yang telah menukar sampel, sampai Heru tak sengaja mendorong istri Asep ke sebuah beton yang berkamuflase menjadi keramik lantai, hingga berujung istrinya ikutan staycation di rumah sakit, sedangkan bayi di dalam kandungannya harus terkena hackback, kembali mencari nomor antrian untuk reinkarnasi kembali. Gelap bener anjing filmnya. Kemudian di rumah, istri Heru pun memberikan bacotan untuk suaminya yang dengan tega membuat orang tidak bersalah staycation di penjara dan rumah sakit. Sehingga saat istrinya ini mau mengadu ke para warga, Heru pun tak segan-segan melakukan penyenggol dong. Hingga si Nisa kepentok pinggiran kursi yang ketika dibawa ke rumah sakit. Aku di mana ini? Kenapa gelap? Ibu Nisa mengalami kebutaan akibat benturan. Anjas, buta cuy. Cuman kepentok gitu doang, emang bener-bener laris bener penyakit buta di sini. Akibat kejadian ini, Heru pun mengeluh memiliki istri yang buta karena udah tak bisa masak, apalagi saat membuat gempa lokalan damage-nya yang dikeluarkan tak semantap dulu. Dan tak berselang lama datanglah seorang minion janda jablay yang membuat rudal Heru seketika meninggi seperti harapan orang tua kalian. Panggil saya AA atau Mas ya. Enggak gratis kalian nih mas. Apa? Udah budak sosokan PDKT anjing. Nah, baru aja ketemu beberapa menit, kini Heru udah menggoda minion ini dengan menggiveaway-kannya cincin sebagai tanda cinta dan kasih gue menempeleng cangkem Heru. Istri lagi sakit karena dia malah selingkuh. Sedangkan di rumah istrinya cuma bisa meraba-raba karena hidupnya kini penuh dengan kegelapan. Bahkan di tengah kebutaannya ia pun sebenarnya ingin login ML. Dan tak berselang lama hadirlah istri Bapak Asep yang memberikan berita hot news sekaligus blue band news kalau ia tadi melihat si Heru gendang berada di taman dengan perempuan lain. Kalau saya tadi lihat suami ibu sama wanita lain di taman. Nyeseknya.
Kemudian saat Heru pulang, ia pun sudah ditunggu oleh istrinya dan secara terang-terangan Heru bilang kalau tadi ia habis ngecas dengan woman lain yang ia kenal saat membeli air isi ulang kemasan kematian miliknya. Hasil mendengar itu Nisa pun kembali ingin membuka aib Heru meski ia kesusahan dalam berjalan. Namun cangkem Nisa tiba-tiba dibekap oleh Heru dan bisa-bisanya para warga cuman bagong AFK, tak ada yang curiga sedikit pun. Kurangnya rasa empati cuy, nggak kayak oknum di Pati. Saking kompaknya sampai salah ngedelete orang. Apalagi saat Nisa dibawa masuk ke dalam, anaknya pun bukannya membela maknya, yang ada ia ikut-ikutan memberi tutur ke Nisa akibat telah diiming-imingi knalpot ember oleh bapaknya. Kamu udah pengkhianat dari ibu. Bapak benar juga sih, Bu. Akan neraka kamu. Bapak sama anak satu circle. Nah, saat hari udah berganti tema, ada seorang sepuh yang baru aja habis minum air, dirinya tiba-tiba jatuh menggedebuk dan rebahan santuy di lantai. Hasil saat anaknya datang, ia pun auto bagong dan saat dibawa ke rumah sakit, terlihat para pasien juga menumpuk di sana. Cuma 2 orang sih. Yang di sana Sima pun untungnya tak dinyatakan wasted karena si anak baru aja jual warisan untuk menambah billing emaknya, padahal baru aja mau dipakai daftar halo bang. Dimana kata dokter, Sima ini kena diare akibat minuman yang membuat mereka berdua berpikir siapa yang menjual air kematian, padahal si Asep udah di penjara. Lalu dari luar datanglah istri Asep yang entah kenapa bisa ngespon di sana. Kala itu ia pun memberikan info kalau Heru lah dalang dibalik semua ini, sehingga para warga pun langsung OTW kios Heru untuk mengadu cangkemnya dengan Heru, meskipun berujung Heru menggunakan 1000 alasan dengan ingin melaporkan mereka ke kantor polisi akibat tak ada bukti dan sudah masuk ke ranah pencemaran nama baik. Ia membuat mereka seketika surrender lalu lockout begitu saja. Nah ini, otaknya pada kemana anjing? Itu air, ambil, bawa ke lab, gitu aja ribet. Namun untungnya sebelum kepergian istri Asep, ia pun berhasil mendengar percakapan Heru dengan anaknya yang bilang kalau nanti malam ia akan mengisi ulang airnya dengan air sungai. Sehingga mendengar itu ia langsung melapor ke grup squad FF sewaktu kecilnya untuk membuat formasi gabungan dalam menciduk Heru dan anak BGGST-nya. Dimana pada malam harinya terlihat mereka sedang menyendok air sungai bekas para warga yang kebetulan di depan ada orang mencret. Terlebih lagi si bapak juga ikutan sakit perut, jadi ia pun pergi dari sana gabung dengan orang mencret yang ada di depan. Lumayan kan buat varian rasa di air isi ulangnya. Dan saat anaknya lagi menyendok air, datanglah pasukan squad FF di kampung sana yang berhasil menciduk anak Heru. Aduh, ini percakapan yang di luar nalar cuy. Pak Heru ngambil airnya di sungai ini. Ya tapi nanti kan disuling juga, Pak. Ya disuling sih disuling, tapi kagak air sungai juga Sat. Dari kejauhan Heru yang melihat anaknya diciduk bukannya membantu untuk mengklarifikasi ini semua, karena di Wakanda semua masalah bisa diselesaikan dengan materai 10.000, cuaks. Tapi dengan kejamnya, Heru memilih untuk bersembunyi di semak-semak dan setelah para warga pergi ke tokonya, barulah Heru ngespon dan pura-pura kaget. Damar, kenapa kamu lakukan itu? Dimana dengan sifat doblehnya saya aslinya 2 orang, ia pun bilang kepada warga kalau mungkin anaknya melakukan cara curang mentang-mentang ingin mengcheck out knalpot ember untuk motor Aerox-nya. Anak sendiri dipitnah anjing. Hingga berujung cangkem Heru merekomendasikan para warganya untuk membuat anaknya sendiri staycation di penjara. Beruntung kala itu ada Beat nganggur, Damar pun kabur menggunakan motor tersebut sedangkan warganya mengejarnya pakai kaki. Kurang greget apalagi hidup ini, ngejar orang naik motor mengandalkan kaki. Namun sayangnya karena panik, Damar pun oleng dan tanpa mengatakan kapal oleng kapten. Damar pun jatuh tertimpa motor Beat yang menggunakan rangka insaf sehingga ia pun berujung harus staycation di rumah sakit sebelum diserahkan ke kantor polisi. Kenapa kaki saya sakit, Dok? Kamu sekarang mengalami kelumpuhan. Buset dah, saking kokohnya rangka insaf, kaki pun sampai bisa lumpuh cuy. Di sana si Heru pun bodo amat dan pulang karena menurutnya nak bisa dibikin lagi, tapi usaha alternatif modal dikit seperti ini sangat susah dibikin. Bahkan sepulangnya dari rumah sakit, Heru pun mengabarkan ke istrinya kalau Damar sudah mendapatkan paket lengkap staycation di rumah sakit dan di penjara karena ketahuan mengoplos air sungai jadi air isi ulang. Nah, setelah beberapa hari di penjara, akhirnya si Asep pun udah bisa dibebaskan karena pelaku aslinya udah ditangkap yaitu Damar. Namun saat menukar posisi Asep di luar dan Damar di dalam sel, kepala Damar pun tiba-tiba kena kutukan yang membuatnya harus kembali staycation di rumah sakit.
Di mana saat detik-detik Damar mau wasted, ia pun memberikan pesan immortal untuk memberikan mata yang tahu segala kebusukan bapaknya ini untuk emaknya. Dan setelah pesan tersebut, akhirnya Damar pun pulang ke neraka untuk menerima cambukan memakai sempak berapi-api. Singkat cerita, saat Damar dimakamkan, Sima yang baru aja kehilangan anaknya, kini ia harus kehilangan rudal yang bisa membuat Damar the next generation di dalam rahimnya karena, Saya sudah gak suka lagi sama kamu, dan kamu saya talak. Dia sadar diri gak sih sama umur? Kemudian malam harinya terlihat Heru yang lagi memasukkan uang ke dalam amplop coklat idaman para tikus-tikus berdasi di Wakanda Raya Pusat. Wakanda Raya Pusat. Sampai Heru tak menyadari kalau rumahnya sedang diintai oleh seorang hayam maling berskin Super Dede ketika lagi beraksi, di mana secara perlahan ia pun masuk dan berhasil mengambil uang di dalam laci. Tapi sayangnya kegiatan hayam malingnya berhasil dikejar oleh Heru sampai terjadilah tarik tambang hingga uang itu jatuh berserakan yang ujung-ujungnya tercebur ke sebuah sungai. Capek-capek GB dosa biar dapat uang, tapi uangnya malah balik lagi ke sungai. Di sisi lain, Nisa pun sudah melakukan pentransferan mata anaknya menjadi matanya sekarang yang gue kagak habis pikir. Dapat biaya dari mana anjing? Secara butuh uang gede itu mah, apalagi BPJS belum tercipta. Dan setelah mata Sima sudah tak diambang kepunahan, kini ia pun diberikan berita good news kalau mantan suaminya telah kena azab yaitu kemalingan sampai seluruh harta cita-citanya hanyut terbawa arus sebuah sungai. Kalau gini kagak ada janda yang mau ngedeketin sih. Nah, mendengar itu, si Nisa langsung ke rumah Heru untuk memamerkan matanya yang udah bisa terbuka untuk umum, sekaligus menjenguk Heru yang kini menggila akibat kehilangan asetnya. Namun si begunal Heru ini malah marah-marah sampai tenggorokannya tiba-tiba mengalami masuk angin, membuatnya susah bernafas dan juga berbicara, di mana saat diambilkan air, Air panas begini kamu kasih ke saya. si Nisa datang-datang niat membunuh ternyata anjing. Kala itu Nisa lagi-lagi mengambilkan Heru minuman penyegar cap banteng yang saat diminum lagi-lagi air itu berubah menjadi panas. Bahkan sampai membuat tenggorokannya beserta leher Heru langsung memerah. Kena azab cuy, kebanyakan ngoplos para warga. Akibat penyakitnya ini, si Heru pun dibawa ke rumah sakit, tapi di tengah perjalanan ia pun muntah-muntah dan muntah keluar nasi udah biasa cuy, apalagi keluar air doang. Ini Heru, muntah keluar api anjing. Menyala tenggorokanku. Merasa udah tak kuat berjalan, akhirnya Heru pun kembali ke rumah untuk rebahan santuy dan tetap saja tenggorokannya terlihat semakin memanas seperti perang antar pendukung saat lagi mengadakan pemilihan presiden. Bahkan karena udah tak tahan, Heru pun pergi ke sungai untuk rebahan santuy menjadi putra duyung. Ini lebih mirip dugong sih. Namun beroja rendaman dan airnya tenang, kini datanglah sebuah surprise untuk Heru, di mana sebuah banjir bandang pun langsung datang dan langsung menenggelamkan Heru. Buset dah grafiknya woi. FF baru rilis aja kagak segininya. Dan setelah tenggelam seperti Titanic, akhirnya Heru pun sudah ditemukan dalam keadaan meningsoy duningsoy. Nah, singkat waktu saat pemandian si Heru, para warga pun kesusahan karena kampung di sana tiba-tiba mengalami kekeringan seperti isi dompet kita semua saat di tanggal tua, apalagi dipotong tapera, cuaks. Yang ujung-ujungnya si Heru pun dimandikan memakai air keringat para warga. Kemudian setelah dimandikan, kini waktunya mengdeliperi Heru menuju dunia pencambukan api-api yaitu neraka, di mana beroja berjalan muncullah sebuah efek mematikan berupa angin topan dan grafiknya begitu brutal. Kok tiba-tiba banyak debu seperti ini? Emang bapak sama ibu belum tahu? Belum. Belum pak. Mantap, logikanya di mana? Manusia bagian mana yang lagi dilanda angin topan malah ngobrol di TKP? Apalagi karena saking kencangnya ini angin, keranda Heru pun sampai terbang menuju yang tak terbatas dan melampauinya. Assalamualaikum. Tapi untungnya keranda tersebut berhasil mendarat tepat di depan Asep, namun alih-alih membawa keranda tersebut cepat-cepat menuju pemakaman, malah curhat cuy di tengah bencana. Ini kalau mereka main di film 2012 udah first blood duluan anjing. Selesai mereka saling memaafkan di tengah tornado. Akhirnya tornado itu pun hilang secara mendadak. Ajaib kali cuy, udah kayak aplikasi investasi. Dimana saat OTW mereka pun langsung kesasar. Kenapa kita ada di pinggir kali Pak Ustadz? Almarhum mau dikuburin di sini lagi. Kagak gitu juga lah bang.
Elu aja salah lihat globe itu. Di sana lagi-lagi angin pun datang yang menghembuskan keranda Heru ke sungai hanyut seperti para warga yang tercelempung seperti tanpa dosa. Itu kerandanya Pak Ustadz. Pak, tolong cepat ambilkan kerandanya Pak ya. Bisa-bisa kami yang tenggelam. Pentingnya nyimpen nomor Basarnas. Dan tak berselang lama muncullah sebuah pusaran di dalam sungai. Jas. Ia membuat keranda Heru menghilang tiba-tiba dari land, tenggelam menuju dunia Atlantis dan bergabung bersama Aquaman, sehingga akhirnya film ini bisa ditutup dengan para warga yang full senyum karena proses pemakaman Heru sudah selesai. Dari kemarin ide usahanya si ikan terbang kreatif kali cuy. Kemarin es batu pakai air sungai, sekarang air isi ulang anjing. Besok-besok apa? Beras Bulog yang dikorupsi.